Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rudi Andrean menjelaskan mengenai penerapan pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Pengertian pajak penghasilan pasal 26 sendiri yakni pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Subjek pemotong pajak yang pertama yakni badan pemerintah. Yang kedua yakni ada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ini dibagi menjadi dua, yakni ada badan dan yang kedua yakni orang pribadi yang ditunjuk. Yang ketiga yakni penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini bisa berbentuk badan, orang pribadi, atau kepanitiaan yang melakukan suatu event atau kegiatan. Contoh penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar, dan lain-lain. Yang keempat yakni Badan Usaha Tetap atau BUT. BUT adalah bagian dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Walaupun termasuk wajib pajak luar negeri, pemenuhan hak kewajiban BUT disamakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dalam negeri. Pengertian BUT bisa kita temukan atau bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Yakni apabila kita lihat, jadi BUT ini orang yang tinggal di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari. Jika dia lebih dari 183 hari, maka dia disebut subjek dalam negeri. Dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kelima, yakni perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan subjek pemotong pajak pasal 26. Selanjutnya yakni objek pajak. Objek pajak yang termasuk dalam ayat 1 Undang-Undang PPh pasal 26 yakni yang A. Dividen, yang B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang D. Imbalan hubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang E. Hadiah dan penghargaan. Yang F yakni pensiun dan pembayaran berskala lainnya. Yang G
premi suap, dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang H yakni keuntungan karena pembebasan utang. Yang termasuk dalam ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 26 yakni yang A, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang B, premi asuransi. Yang termasuk dalam ayat 2 huruf A yakni penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang termasuk dalam ayat 4 pasal 26 yakni penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak earning after tax. Nah, di sini kita bisa lihat tarif pajak pasal 26 yakni 20% dikali DPP, di mana DPP berasal dari penghasilan bruto. Yang ini penghasilan bruto pasal 26 ayat 1 yang tadi bisa kita lihat ini. Yang selanjutnya yakni DPP-nya pasal 26 ayat 2 dan ayat 2A. Ini. Yang selanjutnya yakni earning after tax pasal 26 ayat 4. Ini. Dikali P3B. Nah, di sini pajak penghasilan pasal 26 ayat 1 atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri non-BUT yang berupa dividen termasuk bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, selanjutnya pensiun dan pembayaran berskala lainnya, yang selanjutnya premi, suap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang dipotong dengan tarif pajak penghasilan pasal 26 yakni 20% dari bruto atau sesuai dengan P3B yang sifatnya final. Pajak penghasilan pasal 26 ayat 2 yakni penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta. Bisa berupa barang bergerak, yakni seperti berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan yang sepanjang nilainya melebihi 10 juta. Dipotong PPh 20% dari perkiraan penghasilan neto, 25% dari harga jual. Kita bisa lihat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 03/2009. Pajak penghasilan pasal 26 ayat 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perseroan dipotong pajak penghasilan 20% dari perkiraan penghasilan neto, 25% dari harga jual. Perseroan yang dimaksud adalah perseroan terbatas dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham wajib pajak luar negeri atau WPLN dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kita bisa untuk memudahkan, maka kita bisa lihat ikhtisar objek pajak
Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak penghasilan pasal 26. Nah, di sini ada yang pertama dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang. Royalti, ada yang keempat sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kelima ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Yang keenam ada pensiun dan pembayaran skala lainnya. Yang ketujuh ada premi swap dan transaksi lindung nilai. Yang kedelapan ada hadiah dan penghargaan. Yang kesembilan ada keuntungan karena pembebasan utang. Yang kesepuluh ada penjualan harta di Indonesia lebih dari 10 juta rupiah. Nah, yang dari nomor 1 sampai 9 ini kita bisa lihat itu di jumlah bruto penghasilan dikali tarif efektifnya, yakni 20% kali jumlah bruto. Nah, untuk yang 10 sendiri, yakni penjualan harta di Indonesia lebih dari 10 juta, itu 25% harga jual dikali tarifnya, 5% dikali harga jual. Nah, yang selanjutnya yakni yang ke-11, ada premi asuransi atau reasuransi. Yang pertama, yang A, premi asuransi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, kita bisa lihat di PP-nya yakni 50% jumlah premi asuransi dikali tarif efektifnya yakni 10% dikali jumlah premi asuransi. Nah, yang selanjutnya yakni yang B, premi dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, DPP-nya yakni 10% dikali jumlah premi. Dikali tarifnya yakni 2% kali jumlah premi asuransi. Nah, yang C yakni premi dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, DPP-nya yakni 5% dikali jumlah premi dikali 1% dikali jumlah premi asuransi. Yang ke-12 yakni penghasilan dan penjualan atau pengalihan saham, yakni DPP-nya 25% harga jual dikali tarif 5% kali harga jual. Nah, yang ke-13 yakni penghasilan kena pajak BUT setelah dikurangi pajak, yakni DPP-nya earning after tax atau EAT dikali 20% dibagi P3B kali earning after tax. Nah, hak pemanjakan. Nah, hak pemanjakan yang pertama yakni bisa berdasarkan negara sumber, ada negara domisili, atau yang ketiga yakni keduanya. Nah, jika kita melakukan keduanya, pastinya ada tarif tertentu yang disepakati atau biasa kita sebut dengan P3B. P3B yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, di sini ada strateginya. Strategi apa sih yang bisa digunakan untuk penghasilan pasal 26? Nah, di sini ada yang pertama, kita harus paham peraturan dan perubahannya, terutama terkait dengan yang kita bisa terapin P3B-nya atau tax treaty antara pemerintah Indonesia dengan negara treaty partner. Tadi kita yang pertama harus paham. Nah, jika kita udah paham peraturannya, kita juga tentunya harus sering update tentang perubahan-perubahan terkait dengan peraturan tax treaty-nya. Yang kedua, yakni kita harus paham tentang biaya-biaya yang merupakan objek atau non-objek pajak yang harus dipotong atau dipungut dan memahami tarif pemotongannya. Yang ketiga yakni yang C, pastikan diperoleh Certificate of Residence atau kita bisa sebut sertifikat domisili, sehingga ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak bergandanya dapat diterapkan. Nah, selanjutnya strateginya apabila pihak yang dipotong atau
dipungut tidak bersedia, maka jika perusahaan untung dan pajaknya tidak bersifat final, pajak yang harus dipungut harus lebih menguntungkan dihitung dengan metode gross up ke dalam objek pemotongan withholding tax, sehingga pajak yang dipotong atau disetor dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Nah, ini jika perusahaan untung atau pajaknya tidak bersifat final, maka yang digunakan adalah metode gross up ke withholding tax. Kenapa? Karena pajak yang dipotong atau disetor dapat dikurangkan langsung dengan penghasilan bruto perusahaan. Nah, ada suatu kemungkinan perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, jika perusahaannya mengalami kerugian, maka apa yang harus dilakukan? Jika perusahaan rugi, maka atau pajaknya itu tidak bersifat final, maka metode yang harus digunakan yaitu bukan metode gross up atau metode gross up tidak efisien. Kenapa? Karena akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, di sini ada contoh perhitungan pasal 26. Yang pertama yakni Messi, atlet dari Nigeria, mengikuti perlombaan maraton di Indonesia pada Mei 2017 dan berhasil merebut hadiah sebesar 30 US dollar. Kurs untuk US dollar sama dengan 9.000 per US dollar. Jadi PPh pasal 26 yang dipotong penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah 20% kali 30.000 US dollar atau hadiah yang direbut dikali tarif yang berlaku, yakni sebesar totalnya 54 juta rupiah. Nah, yang kedua yakni Badan Usaha Asing di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 20 miliar, Maka pajak penghasilan pasal 26 dihitung sebagai berikut. Nah, PKP-nya sebesar 20 juta. 20 juta ini dari penghasilan kena pajaknya. Nah, kita harus mencari PPh terutangnya. Tarif PPh terutangnya ini 25% kali 20 miliar. Maka hasilnya yakni 5 miliar. Nah, penghasilan setelah dikurangi pajak, maka 20 miliar dikurangi 5 miliar, hasilnya 15 miliar. PPh pasal 26 yang terutang, yakni 20% dikali 15 miliar, maka hasilnya 3 miliar. Nah, seandainya perusahaan tersebut ditanam kembali di Indonesia, maka wajib pajak luar negeri tersebut tidak perlu membayar pajak penghasilan kembali. Oke, mungkin sekian materi sekaligus contoh kasus dan strategi yang bisa digunakan dalam pasal